sebagai peringatan bahwa materi video ini tidak berasal dari aku, apalagi aku tidak berkemampuan untuk membahasnya, apalagi mempertanggungjawabkan secara sepenuhnya. Tapi aku penasaran buat bahas materi ini. Jadi akan dicantumkan sumber di bagian deskripsi box di bawah. Silahkan dicek dan selamat menyimak. Halo semuanya dan balik lagi ke videoku. Aku berharap kalau misalnya mesin di sana suaranya nggak terlalu mengganggu di video ini. Semoga saja. Hari ini aku mikir, gimana kalau misalnya seseorang itu kesulitan makan atau minum tanpa label halal, tapi di Jepang. Yes. Emang ya beberapa waktu yang lalu gitu sampai sekarang pembahasan tentang apa ya, Jepang ini benar-benar menarik banget gitu. Di samping Jepang ada juga Korea gitu. Dua hal inilah yang sekarang lagi wow gitu. Iya gak sih? Jadi dari kesulitan ini, anggap aja ini kesulitan, ketemulah gitu sama sumber yang membahas tentang ini. Tapi konteksnya dia adalah 4 fakta non halal di Jepang. Nah, sumber dari video ini itu dari akun Instagram yang namanya Ceta Japanese. Kalau salah, ya gitulah. Nah, linknya nanti aku akan masukin ada di bawah deskripsi. Kalau misalnya kalian kemis atau kelewat dan gak cek, bodo amat, gak peduli gitu. Yang penting udah ada di sana. Nah, bagi orang yang kesulitan mengkonsumsi makanan atau minuman secara bebas, anggap aja halal gitu, apalagi kandungan dari makanan dan minumannya ini, khususnya di Jepang, jadi banyak hal yang wajib harus diperhatikan gitu ya, karena memang mereka harus jaga-jaga gitu. Di sini kita akan bahas makanannya aja, karena kalau minuman toh air putih sabilah gitu, nggak perlu yang fancy air putih sabilah gitu. Tapi kalau misalnya mau yang fancy anggap aja kalau di sana tuh minumannya jangan sampai ada masuk bahan-bahan yang non halal itulah gitu. Berdoa saja dan yakin kalau sana tuh banyak pakai yang halal juga kalau dari segi minuman. Tapi jangan ngomongin alkohol, karena alkohol maupun dicampur yang non halal memang dia sudah non halal, Bung. Ya. Kita akan bahas dengan beberapa fakta mengenai apa itu. Jadi kita akan simak beberapa fakta mengenai makanan non halal di Jepang gitu, biar enak. Nah, jadi di Jepang itu katanya butaniko atau daging babi ini tuh diolah jadi beberapa makanan atau ya bentuk lain dari sebelum makanan gitu, bahannya lah gitu. Walaupun di postingannya memang dia bilang sih variasi makanan, tapi di sini ada kayak ya hasil sebelum dia jadi makanan gitu. Yang pertama sudah pasti snack, itu sangat banyak dan mudah untuk dicampur atau diproduksi dengan bahan dasar dari daging babi, atau mungkin di video ini kita akan panggil dia butaniko aja. Kalau daging babi kayaknya agak sensitif sekali. Yang kedua itu dessert. Dessertnya itu berbentuknya tuh bisa kayak puding gitu. Campuran bahannya tuh gelatin. Dari bentuk yang gelatin ini jadi dessert. Kadang tuh ada yang dari gelatin sampai ke jadi permen gitu. Walaupun aku sebenarnya agak bingung ini, nggak pernah dengar kalau pembuatan permen itu dari gelatin. Aku nggak tahu, taunya sugar itu doang. Yang ketiga ini makanannya cukup favorit menurutku, yaitu cup ramen.
Siapa sih yang nggak suka cup ramen? Nggak usah jauh-jauh ke Jepang, di Indonesia juga kalau kita makan pop mie gitu, apalagi habis berenang dan juga lagi jalan-jalan makan pop mie karena budgetnya cukup murah, mengisi perut. Habis itu nggak tahu tuh sehat nggak sehat dah. Apalagi yang buat jalan-jalan kemana ya, di Indonesia ya khususnya, karena memangnya produk itu tuh mudah untuk dijual kalau di sini ya, cup ramen. Karena ya dari segi bisa jual di sini lumayan murah gitu, dan juga masaknya nggak perlu ribet-ribet, tinggal masukkan air panas, kasihkan, dibayar, selesai. Lanjut lagi, jadi cup ramen di Jepang itu bisa aja, bukan bisa sih, pasti ada yang mengandung butaniku atau ini mayoritas dari supermarket atau tulisannya begini. Sebenarnya aku juga bingung nih, supermarket itu apa gitu, karena aku malah searching juga. Supermarket ini itu tuh tidak mengkategorikan atau mengurutkan makanan dari yang halal ke non halal. Itulah kenapa kalian kesulitan. Cie yang udah ke Jepang. Soalnya aku udah sebut kalian, ya kan? Berarti kalian sudah ke Jepang nampaknya. Makanya direkomendasikan untuk pergi ke supermarket. Sebenarnya aku nggak tahu ini tuh jenis supermarket atau nama supermarket atau kategori sama jenis sama kayaknya. Supermarket yaitu Ajinotori dan Batikrom. Tapi dari namanya, dari sebutannya nih, kayaknya itu nama supermarket. Balik lagi aku tak searching, aku percaya pada konten postingan ini. Nah, muncul lagi nih pertanyaan di kepalaku, dari dua hal ini tuh bentuknya apa ya? Maksudnya kayak supermarketnya apa yang bikin beda gitu. Ternyata dia ada bahas gitu. Walaupun dia udah bahas dulu baru aku kepikiran. Katanya Batikrom tuh menjual daging sapi dan bumbu dapur masakan Timur Tengah gitu. Sedangkan Ajinotori itu menjual daging halal dan makanan frozen food. Nah bentar nih, kalau di Batikrom apa nggak jualan frozen food ya? Karena kalau misalnya dilihat dari penjelasannya, malahan bedanya hanya di bagian bumbu dapur Timur Tengah di Batikrom, dan Ajinotori itu yang menjual daging halal dan frozen food. Tapi itu nanti kita akan coba bahas di akhir. Anggap aja kalau misalnya mereka ini itu sama-sama halal, pastinya karena udah direkomendasikan. Fakta berikutnya adalah kebanyakan ramen di Jepang ini terbuat dari butaniku. Dari dagingnya atau bagian lainnya itu diproses jadi kaldu, dan minyaknya itu tuh dipakai atau digunakan untuk pembuatan bahan dasar dari ramen di Jepang. Lebih tepatnya ada sih, soalnya memang ada yang pakai butaniku di Indonesia. Itulah kenapa yang membuat menu ramen di Jepang itu yang halal itu tuh jumlahnya sedikit banget, karena kebanyakan dari bahan dasarnya ini. Tapi katanya tenang, karena kalau di kota-kota besar itu ramennya itu tidak hanya soal butaniku, tapi juga ya bahan-bahan yang halal. Jadi panggil aja ramen halal, entah itu dari ayam atau apalagi lah, pokoknya sejenis itulah. Yang menyediakan ramen halal itu kan kebanyakan di kota besar. Salah duanya adalah Tokyo dan Osaka, karena di sini hanya sebut dua nama itu, dan akhirnya adalah dan lain-lain. Entah kenapa dia sebut dan lain-lain itu, aku penasaran kota-kota mana lagi yang menyediakan ramen halal. Tapi ya oke. Nah, disinilah titik terang dari postingan ini. Untungnya ada website yang memberikan informasi apapun yang terkait dengan halal. Mau itu halal tentang restoran, berita makanan, ataupun sejenisnya yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang kesulitan untuk mengkonsumsi gitu, atau mencari informasi mengenai
halal. Tapi karena websitenya ini memang namanya aja juga disebut makanan, jadinya ya berarti konteksnya makanan bukan yang lainnya. Bisa aja karena aku nggak akses. Food Diversity Today itu namanya. Saya tidak mempromosikan, tapi kurasa ini tanggung jawabku sebagai orang yang menggunakan materi postingan dari mereka, dari Cetak Japanese. Menurutku ini tanggung jawabku juga untuk memberi tahu soal ini gitu. Yang penting lagi buat orang Indonesia, itu websitenya berbahasa Indonesia. Jadi ya yang tidak tahu bahasa Jepang bisa lah akses, tapi yang sudah tahu ya mana terserah kalian saja gitu. Nah, sejauh ini yang bikin penasaran itu di Ajinatori yang jualannya frozen food, dan Batikrom yang jualannya bumbu Timur Tengah. Karena ada kemungkinan kalau Batikrom itu bisa aja jualan frozen food, dan juga Ajinatori itu jualan bumbu-bumbu masak atau yang lain itu maupun Timur Tengah atau apa yang memang basisnya halal. Mungkin dari konsep yang mereka usung itu yang entah itu jualan frozen food ataupun jualan bumbu Timur Tengah itu memang biar mungkin mereka nggak berantem kali ya. Walaupun ya memang kalau masing-masing jualan juga nggak mungkin berantem sih. Nah, buat kalian seberapa penasaran mengenai Batikrom dan Ajinatori ini? Buat aku penasaran sekali karena dari sini tuh lucu gitu. Karena satunya yang jualan bumbu masakan Timur Tengah, kenapa dia nggak jualan frozen food? Kebalikannya juga, kenapa yang jualan frozen food, kenapa dia nggak jualan bumbu-bumbuan di atas gitu? Semoga kedepannya aku bisa berkunjung ke sana ya, untuk memastikan hal tersebut gitu. Aminkan aja dulu, tapi nggak belanja pastinya. Sebenarnya juga kalian bisa lihat brand restoran di Indonesia sih, karena dari Indonesia pun bahkan ada menyediakan ramen yang memang non halal gitu, atau berbasis ya botaniku gitu. Dan memang banyak juga yang membuat ramen halal juga gitu. Malah ada yang memang satu restoran menyediakan dua hal tersebut, dan juga ada memang yang konteksnya dia buat ramen yang halal aja gitu, yang non halal bagian restoran yang lain gitu, ada gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya apalagi asal budayanya ya itu memang banyak menyediakan ramen berbahan dasar botaniku ini, karena toh memang asalnya dari sana juga, dan mereka tidak kesulitan untuk mengkonsumsi bahan dasar botaniku. Ini omongan saya ya, bukan omongan postingan itu ya. Pokoknya dari restoran Indonesia sampai ke yang sekarang itu memang perspektif saya saja. Yap, terakhir kalinya lagi, aku tidak diminta apapun oleh akun yang bersangkutan, apalagi websitenya memang lagi kepengen buat video aja gitu. Karena ya memang saya tidak ada bahan untuk dibuat video ya, saya coba pakai materi orang gitu. Tapi ya semoga nggak kenapa-kenapa dari Cetak Japanese-nya. Terima kasih udah memposting pembahasan mengenai 4 fakta non halal di Jepang. Jadi saya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di pikiranku gitu. Salah satunya ini gitu. Aku berharap fokusku tidak di Jepang saja, ya boleh lah di Korea atau yang lainnya juga, Thailand kayak sekalian gitu. Apa enggak yang aku merasa tidak berkemampuan untuk membahas atau penasaran sih ya, kalau membahas soal Arab kayaknya nggak itu deh, nggak bercapability, ya itulah pokoknya. Oke, semoga video ini menjawab beberapa pertanyaan kalian yang penasaran tentang hal ini. Kalau nggak ya udah nambah ilmu doang. Oke. Ya, semoga hari kalian bahagia terus, karena yang sedih itu lebih banyak. Jadi ingatkanlah diri kalian bahwa kalian perlu bahagia. Oke, sampai di situ aja. Terima kasih sudah nonton videonya. Oke, that's all Monster Troops. Thank you for watching this video. Monster Crossing.
Nah, di Jepang ini butaniku atau daging sapi, daging babi. Oke, serius. Dari makanan yang non halal ke halal. Betul nggak tuh Pak Produser? Oke, that's all monster.